Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok 4 akan membahas tentang topik 7 dalam elaborasi pemahaman tentang problematika penerapan kerangka UBD di mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Berikut anggota kelompok 4 yaitu ada Hani Oktaviani, Rindiani, Rosalia Putri Wulandari, Siti Adilah Afiyah, dan Sri Mulyani. Kami di sini akan menanggapi terhadap pendapat kelompok 1. Diskusi dari kelompok 1 tentang tantangan penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai pihak terkait telah dipaparkan secara efektif. Mereka telah menguraikan kendala yang dihadapi oleh pihak terkait dalam menerapkan kerangka UBD dengan jelas. Video yang disajikan sesuai dengan konten naskah dan disusun dengan runtut. Selain itu, penyajian video dilakukan secara menarik dan mudah untuk dipahami. Kelompok 1 menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kerangka UBD sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder. Kerjasama antara stakeholder yang memiliki kepentingan yang beragam memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kerangka UBD, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pencapaian dan kualitas pembelajaran. Peran dan posisi yang dimiliki oleh stakeholder memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan dan keberlangsungan implementasi kerangka UBD. Stakeholder dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan implementasi UBD, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pemaparan dari kelompok 1 mengenai penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder, kami setuju. Namun, kami ingin menambahkan bahwa dalam pembahasan tentang stakeholder, penting untuk mengidentifikasi siapa saja yang termasuk dalam kategori tersebut. Pengertian stakeholder menurut jurnal yang kami temui. Berdasarkan hasil jurnal yang kami temukan, stakeholder menurut Freeman dan McVia adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian organisasi. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder dipetakan menjadi 3 jenis, yaitu stakeholder primer atau pemerintah, stakeholder sekunder atau kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, staf administrasi, yayasan, dan komite sekolah. Dan stakeholder tersier, yaitu masyarakat, mitra penyedia lapangan pekerjaan. Peran stakeholder. Yang pertama, Kementerian Pendidikan, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat. Yang kedua, Dinas Pendidikan, memberikan fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan, menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Yang ketiga, ada komite sekolah, yaitu memberikan pertimbangan, dukungan, kontrol dalam terlaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang keempat, ada masyarakat, yaitu individu atau kelompok yang secara disengaja ikut serta dalam menjumbangkan ide dan upaya mereka dalam program pengembangan kurikulum pendidikan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dengan memantau perkembangan di antara keduanya. Perbandingan antara materi pembahasan kelompok 1 dengan jurnal kami, yaitu Kerangka Understanding by Design di lembaga formal, kami menegaskan bahwa stakeholder sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kerangka UBD. Dalam kedua sumber tersebut dipahami bahwa stakeholder ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses penerapan UBD. Keterlibatan mereka dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan penerapan kerangka UBD di lembaga formal.
Kesadaran akan pentingnya dukungan dan kesiapan dari semua pihak terkait, seperti yang disorot oleh kami dalam jurnal yang kami temukan, menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan implementasi UBD yang efektif. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.